Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, marilah kita membuka renungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas hari baru dan nafas hidup baru yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mohon bukalah hati dan budi kami, agar dimampukan untuk mendengar, merenungkan, menghayati dan mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan karya kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda suci yang akan kita renungkan pagi ini, saya ambil dari Injil Matius, bab 9, ayat 9 sampai 13. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang yang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini, aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan pagi ini saya beri judul, Yesus melihat hati, bukan penampilan. Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kisah panggil Matius yang kita dengar dan renungkan pagi ini mewartakan kepada kita bahwa Yesus dalam memilih dan memanggil orang-orang untuk menjadi muridnya, tidak memasang kriteria-kriteria atau syarat-syarat tertentu bagi yang dipanggilnya, sebagaimana kriteria-kriteria yang diinginkan oleh para ahli Taurat, orang-orang Farisi, ataupun orang-orang Yahudi pada umumnya yang berpatokan pada hukum Taurat. Yesus tidak punya kriteria. Oleh karena itu, dia memanggil dan memilih siapa saja tanpa melihat latar belakang orang itu, demi sebuah tujuan atau goal yang mau dicapai di depannya, dan demi perubahan dan pembaharuan hidup orang yang dipanggil, dan demi kelanjutan karya pewartaan sabda Allah ke depan. Demi tujuan inilah Yesus memanggil dan memilih murid-muridnya, bukan hanya dari kalangan orang-orang sederhana atau orang-orang pintar dan hebat, tetapi juga dari kalangan orang-orang berdosa. Matius dalam pandangan orang Yahudi adalah orang berdosa karena bekerja untuk pemerintahan Romawi. Bahkan sering ia menagih lebih dari yang ditetapkan. Dan ketika Yesus makan di rumah Matius bersama orang-orang berdosa dan pemungut cukai lainnya, bagi orang-orang Farisi adalah sebuah skandal atau tindakan yang memalukan bagi Yesus. Karena hukum Yahudi melarang orang bergaul dengan orang berdosa. Mereka tidak melihat Yesus sebagai Mesias. Tapi bagi Yesus, kedekatannya dengan orang berdosa dan memilih orang berdosa bukanlah skandal. Oleh karena itu, ketika mendengar pernyataan orang Yahudi kepada murid-murid Yesus tentang tindakan Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya serentak menjawab, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit." Serta serentak mengingatkan orang-orang Farisi dengan berkata, "Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang berdosa, supaya mereka bertobat." Inilah tujuan dari kedatangannya, dan tujuan ia memanggil dan memilih Matius, si pemungut cukai. Bagi Yesus, untuk karya pewartaan kerajaan Allah dan kabar baik, ia butuh hati orang,
bukan tampan dan pintar, tapi kemauan untuk berubah dan bertobat, serta mau diubah untuk mengikutinya. Siap dan rela berkorban untuk pewartaan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Yesus juga memanggil kita menjadi murid-muridnya, sebagaimana Dia memanggil Matius dan para murid lainnya. Apakah kita bersedia untuk dipanggil oleh Yesus? Yesus tidak butuh orang-orang saleh dan suci yang hanya tampak pada bibir saja, yang mana kesalehannya tidak mampu diungkapkan dalam tindakan dan perbuatan kasih yang nyata. Maka kepada orang-orang Yahudi Ia berkata, "Yang kukehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan." Bapak, Ibu, saudara dan saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dengan memanggil Matius dan makan di rumahnya, Yesus telah mengembalikan harga diri Matius dan membuat Matius bertobat karena merasa dihargai meskipun dipandang sebagai orang berdosa. Kita semua adalah orang-orang tidak sempurna dan berdosa, tapi berkat rahmat sakramen baptis yang kita terima, kita dipanggil dan dipilih oleh Yesus untuk karya pewartaan sabda Allah. Oleh karena itu adalah sangat berdosa bila ada orang yang tidak rela dan tidak bersedia ketika dicalonkan sebagai ketua komunitas basis gereja, ataupun ketua lingkungan, ketua stasi, ataupun pengurus gereja di tingkat Dewan Pastoral Proki. Jika kita memiliki sikap demikian, kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang senantiasa memandang diri hebat dan tidak layak menjadi pengikut Yesus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, lindungilah kami hari ini dengan cinta-Mu, agar apa yang kami lakukan hari ini menghasilkan buah-buah baik, sehingga hidup kami menjadi tanda cinta dan berkat bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum kita berangkat ke tempat-tempat kerja kita masing-masing, ataupun yang tetap berada di rumah, marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, ataupun mengharapkan doa dari kita, yang akan melakukan perjalanan ke tempat-tempat kerja, dan juga yang tinggal di rumah dengan tugasnya masing-masing, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.